Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknik perawatan mekanik dengan pokok bahasan transmisi roda gigi. Transmisi roda gigi merupakan salah satu dari sistem transmisi. Roda gigi ini berfungsi untuk meneruskan gerak, tenaga, putaran dari sumber penggerak ke poros yang digerakkan. Tetapi ada juga roda gigi yang hanya berfungsi sebagai roda gigi perantara. Roda gigi dipakai pada industri kayu lapis, pada transmisi roda gigi kendaraan, pada industri kelapa sawit, pada industri baja, pada industri mil, pada industri pembangkit tenaga, dan lain sebagainya. Misalnya, ini contoh pemakaian pada gearbox, bevel helical gearbox. Ya, di sini ada banyak sistem roda giginya. Juga digunakan ini contoh pemakaian roda gigi pada yang paralel, yaitu paralel shaft helical gearbox. Ini tertutup dalam keadaan terbuka. Ini juga pada helical gearbox. Ini pada angular bevel gearbox. Ini adalah worm gearbox atau roda gigi cacing. Nah, jenis-jenis roda gigi ada yang disebut dengan roda gigi lurus atau spur gear, ada roda gigi miring atau helical gear, roda gigi V atau V gear, roda gigi payung atau bevel gear, roda gigi cacing atau worm gear, batang gigi atau rack, ada juga face gear. Ini adalah roda gigi lurus luar atau external spur gear. Itu adalah misalnya ini dua buah roda gigi yang berpasangan dengan profil gear yang lurus, ini ya lurus. Maka disebut dengan spur atau straight gear. Ini ada roda gigi lurus atau spur gear atau straight gear, tapi untuk internal. Ini external gear, ini internal gear. Ini contoh pergerakan dari spur gear, yaitu dua buah spur gear yang saling berpasangan. Kemudian juga helical gear atau roda gigi miring, ini adalah pasangan dari helical gear, dan ada profilnya adalah roda giginya adalah roda gigi miring, tidak lurus, miring. Jadi akan disebut dengan roda gigi miring atau helical gear. Nah, ini adalah contoh roda gigi, ya juga saling berpasangan, tapi V-nya double, helical double, maka seperti berbentuk V, maka disebut dengan V gear. Ini roda gigi payung, tapi ini adalah karena profilnya lurus, maka disebut dengan straight bevel gear.
ini lurus. Ini adalah spiral, dua buah roda gigi yang berpasangan, roda gigi payung spiral namanya, maka disebut dengan spiral ini karena ini bentuknya adalah kurva atau melengkung. Ini disebut dengan spiral bevel gear. Ini roda gigi cacing atau worm gear. Ini adalah disebut dengan worm shaft-nya. Ini adalah disebut dengan worm gear-nya. Ini adalah worm shaft. Ini worm gear. Ini adalah rack and pinion. Ini adalah rack, batang bergigi. Ini adalah pinionnya. Spur, ini rack-nya, batang bergigi. Ini roda bergigi disebut dengan pinion. Ini adalah contoh pergerakan dari rack and pinion. Ini juga ada face gear. V tapi sistemnya adalah face to face kontak. Disebut dengan face gear. Sistem roda gigi. Sistem roda gigi ada dua sistem. Yang disebut dengan sistem metris dengan sistem imperial. Sistem metris adalah satu sistem dengan unit-unit metris. Milimeter, meter, dan sebagainya. Sedangkan sistem imperial adalah dengan unit atau satuan adalah inci. Bagian-bagian dari roda gigi, yaitu yang utama disebut dengan, ya inilah gigi-giginya. Gigi di ukurannya ada yang disebut dengan adendum, disebut dengan didendum, atau tinggi kepala, tinggi kaki. Ya, ini sumbunya ini ada disebut dengan sumbu pitch, disebut juga dengan pitch circle. Maka jari-jarinya disebut dengan jari-jari pitch. Ya, yang horizontal disebut dengan lebar. Ya, kemudian dari tebal gigi pas pada diameter pitch disebut dengan tebal giginya. Dan juga yang penting lagi yang disebut dengan circular pitch adalah jarak dari gigi satu dengan gigi yang lain, itu juga disebut dengan circular pitch. Bisa dari puncak sini sampai puncak sini, atau dari awal sini sampai sini, atau akhir sini sampai sini. Disebut dengan pitch roda gigi atau circular pitch. Kemudian juga ada istilah lagi adalah disebut clearance. Clearance adalah jarak dari kontak gigi yang satu dengan gigi yang lain. Misalnya nanti ada pemasangan lagi, maka ada jaraknya. Luar disebut, sekarang yang diameter luar disebut dengan addendum circle atau jaraknya disebut dengan diameter luar. Kalau pas pitch circle diameter disebut dengan diameter pitch. Kalau pada alasnya adalah didendum circle atau disebut juga dengan diameter dalam.
atau diameter kaki. Ya, ini tadi adalah sama. Ya, jelas saja tadi adalah face width, addendum, dedendum, kemudian outer diameter, pitch diameter, dan inner diameter. Nah, kemudian ada disebut dengan backlash. Ya, backlash adalah jarak dari kontak satu dengan kontak lain, tapi pas pada titik kontak. Nah, kalau yang clearance yang ini, ya, jarak dari sini ke sini disebut dengan clearance. Jarak dari sini ke sini disebut dengan backlash. Backlash terlalu rapat juga mudah aus, terlalu renggang juga bisa menimbulkan shock. Nah, inilah disebut dengan backlash. Sedangkan clearance-nya adalah ini ya, jarak ini namanya clearance, sedangkan yang ini adalah backlash. Nah, ini kalau dua roda gigi yang berkontak, itu ada syaratnya, bahwa syaratnya adalah pitch-nya harus sama. Atau modulnya harus sama. Nah, tadi adalah outer diameter DO, kemudian pitch diameter. Outer diameter untuk roda gigi yang satu, kemudian outer diameter untuk roda gigi yang lain, kemudian kontaknya disebut dengan pitch diameternya. Kemudian jarak satu dengan yang gigi satu dengan yang lain disebut dengan jarak sumbu atau center distance. Ya, sebagai penjelasan lagi, ada nama lain saja, ada disebut dengan tip circle, pitch circle, root circle, tadi ada diameter, outer diameter, pitch diameter, dan root diameter, diameter kaki. Ini adalah addendum, dedendum, jarak pitch-nya disebut dengan pitch circular, tebalnya disebut dengan tebal gigi. Nah, ini istilahnya tadi adalah lingkaran jarak bagi atau pitch circle, merupakan garis lingkaran bayang yang merupakan pertemuan antara dua buah roda gigi yang berpasangan. Kemudian diameter lingkaran jarak bagi, pitch diameter yaitu diameter lingkaran jarak bagi atau DP. Diameter lingkaran terluar atau outside diameter DO, diameter lingkaran dasar atau base diameter DB, diameter lingkaran kaki atau root diameter. Nah, kemudian ada jarak baginya pitch, ada addendum, ada dedendum, ada total tinggi gigi H adalah HD H plus HD, clearance antara kaki dan tinggi kepala bagi yang saling berpasangan. Backlash adalah perbedaan antara lebar gigi yang saling berpasangan. Ini istilah-istilah yang umum. Soal simbol ya tergantung daripada standarnya. Nah, kemudian yang penting adalah satuan atau unit dari roda gigi adalah yang disebut dengan modul. Hubungan antara modul, diameter lingkaran jarak, dan jumlah gigi adalah modul, definisinya adalah diameter lingkaran jarak dibagi dengan jumlah gigi. Ini adalah definisinya modul.
Lagi, modul adalah diameter lingkaran jarak dp dibagi dengan jumlah gigi. Nah, standar untuk sistem metrik itu bahwa adendum itu 1 M, ini bukan 1 meter, tapi 1 modul. Didendum adalah HD adalah 1,157 M, bukan adalah modul ya, bukan meter. Clearance 0,157 modul. Total tinggi gigi adalah HA tambah atau tinggi tebal atau tinggi adendum ditambah tinggi didendum. Kemudian hubungan antara diameter lingkaran jarak bagi dan jumlah gigi adalah kalau keliling suatu lingkaran adalah PdP, tetapi kalau dilihat dari jumlah gigi adalah pitch kali jumlah gigi. Jadi kalau P kali Z sama dengan P kali dP, maka P adalah P kali dP dibagi dengan Z. Ya, tadi bahwa dP itu adalah jumlah gigi kali modul, maka P adalah P kali Z kali M dibagi Z, maka adalah pitch adalah P kali M. Jadi pitch adalah P kali modul. Sekali lagi, pitch adalah P kali modul. Atau modul sama dengan pitch dibagi P atau 3,14. Jarak sumbunya dalam center distance adalah L adalah jari-jari lingkaran jarak satu ditambah dengan jari-jari lingkaran jarak yang kedua, atau diameter pitch 1 ditambah diameter pitch 2 dibagi 2. Tahu kalau mau dimodulkan bahwa jarak sumbu adalah modul kali Z1 ditambah Z2 dibagi 2. Modul pada roda gigi tidak sembarangan, tapi ada standarnya. Pilihan utamanya adalah dengan modul 1 mm, modul 1,25 mm, modul 1,5 mm, modul 2, modul 2,5, modul 3, modul 4, modul 5, modul 6, modul 8, modul 10, modul 12, modul 16, modul 20, modul 25, modul 32, modul 40, dan modul 50. Walaupun tidak disebutkan, misalnya modul roda giginya 50, itu artinya 50 mm. Pilihan keduanya adalah 1,125, 1,375, 1,75, dan sebagainya. Ada juga yang pilihan modul 45. Sistem roda gigi imperial. Kalau sistem roda gigi imperial dengan menggunakan sistem jarak bagi diametral atau pitch of diametral, disingkat PD, itu definisinya adalah jumlah gigi dibagi dengan dP. Jadi kalau dibandingkan dengan yang metris tadi, kebalikannya. Tadi kan modul adalah dP dibagi Z kalau metrik. Tapi kalau menggunakan imperial, pitch of diametral adalah jumlah gigi dibagi diameter pitch, tapi dalam inci.
Istilah-istilahnya addendum itu tingginya adalah 1/PD, didendum 1,25 per PD, working depth-nya 2 dibagi 2 pitch of diametral, circular tooth thickness-nya adalah P bagi D, kemudian clearance-nya 0,25 dibagi pitch of diametral atau pitch diametral. Kemudian kodenya biasanya kalau komplit itu ada SSG115. Yang pertama adalah material, menunjukkan material adalah steel. Tipe 2 adalah keduanya adalah sepur. G adalah tipenya ground gear. Yang berikutnya adalah menunjukkan modul. Kemudian berikutnya adalah jumlah gigi. Biasanya ada juga yang hanya menyebutkan misalnya 1 strip 15. Itu artinya modulnya 1, jumlah giginya 15. Misalnya ada 5 strip, katakanlah 40. Berarti modulnya 5, jumlah giginya 40. Kalau nggak percaya ya dihitung aja. Untuk mencocokkan benar nggak kode itu. Ya misalnya kalau komplit ini kode komplit seperti ini. Yang material itu ada kalau M adalah steel chrome molybden 415, ada K steel chrome molybden 440, kalau S steel 45C, stainless steel SU, dan brass BS. Tipe adalah S adalah spur gear. Kemudian ini ada macam-macamnya ya, ini ada H plus, A, G ground gear, R ring gear, dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk konstruksinya. Karena ada yang pakai hoop, pakai flange, dan juga tidak. Yang penting adalah ini adalah menunjukkan modul dan menunjukkan jumlah gigi. Nah, misalnya ini contoh MSGA 315. Tadi ada tipe M, materinya M. Tadi apa tadi? Steel chrome molybden 4115. Ya. S spur gear, ground, ya. Kemudian A hopeless konstruksinya ya, dengan modul 3 jumlah gigi 15. Ini kalau di itu ini kan pada jumlah gigi 15. Nah, diameternya ini hub diameternya sebagai ini adalah yang ada. Diameternya, outside diameternya, hub diameter, nah ini ukuran komplitnya seperti itu. Ya, misalnya MS GB360, nah ini sama. Materialnya hanya roda giginya 60, modulnya 3. Ini setiap roda gigi pasti punya katalog seperti ini. Jadi modulnya 3 ini ya. Nah, hubungan antara modul dengan tenaga ya sama, misalnya yang ini horizontal menunjukkan putaran poros, vertikal menunjukkan daya rencana. Misalnya seperti tadi, tenaganya 10 kW. Nah, berarti yang ini nanti gitu. Kemudian putarannya 1500 atau 1000 ya. 1000 misalnya. Ini tenaganya 10 kW, putarannya 1000. Nah, 1000 yang ini ya misalnya. Tarik 10 kW yang mana di sini. Jadi modulnya adalah
modul 2,5. Ya, ini kita ulangi. Tenaganya 10 kW, tenaga perancangannya, putarannya 1000, maka akan masih ketemu di modul daerah 2,5. Oke. Nah, bagaimana perbandingan putaran? Misalnya ini adalah kotak roda gigi dengan satu tingkat putaran. Nah, ini misalnya drivernya, penggeraknya yang ini, yang digerakkan yang ini. Memiliki roda gigi set 1, memiliki roda gigi set 2. Hanya putaran penggerak mempunyai putaran N1, maka bagaimana putaran N2-nya? Ini adalah persamaan keliling. Kelilingnya sama. Makanya pi D1 dP ya, N1 sama dengan pi dP2 N2. Karena dP adalah pi kali M, dP adalah M kali Z, maka pi M Z1 N1 pi M Z2 N2. Karena M-nya sama dicoret sehingga tinggal Z1 kali N1 sama dengan Z2 kali N2 sehingga N2 adalah Z1 N1 per Z2. Wah, kalau bagaimana kalau dua tingkat, misalnya penggeraknya ini Z1 menggerakkan Z2, Z2 dipasang sama satu poros dengan Z3, Z3 menggerakkan Z4. Sebab itu, cara prinsipnya adalah keliling pada Z1 sama dengan keliling pada Z2. Sehingga ini adalah N2 Z1 kali N1, N2 kemudian N3, Z3 kali N2 per Z4. Ini. Sehingga N3-nya adalah tadi adalah Z1, N1, Z2, N2. Ya, karena dipasang satu poros antara N2 Z3, maka bahwa N3 sama dengan N2. Ya, pasang satu poros ini ya. Ya, tadi bahwa N3 sama dengan N2. N2 Z1 N1 Z2 N3 sama dengan Z3 N3 sama dengan 1 Z3 kali N1 Z2 Z. Jadi di penggerak dibagi yang digerakkan, ya penggerak dibagi dengan yang digerakkan. Ya, bagaimana kalau yang input shaft? Nah, yang ini dia ada Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Nah, udah hafal ya, tinggal N4 sama dengan Z1 per Z2 kali Z2 ya, Z3 per Z4 kali Z5 per Z6 kali N1. Nah, ya, itu N1 Z1 bagi Z2 Z3 Z4 kali Z5 kali Z6 Z1 Z2 Z3 Z4
karena sama penggerak. Kemudian juga bagaimana penyebarisan tulisan roda gigi. Penyebarisan atau penyelarasan transmisi roda gigi juga untuk mengusahakan gigi agar berpasangan secara tepat satu sama lainnya. Dilakukan dengan menggunakan mistar baja atau dengan menggunakan kontak image. Ini adalah penyebarisan menggunakan mistar baja. Jadi ada 4 titik, ada kontak 4 titik, kontak sini, kontak di sini, kontak sini, kontak sini. Kalau menggunakan kontak image, nah ini buah-buah gigi yang satu diberi Prussian blue atau akrilik berwarna biru, kemudian dikontakkan, maka gigi yang lain pasti ada capnya. Dan ngecap seperti ini misalnya. Kalau ngecapnya hanya atau kontak image-nya hanya sebelah, berarti itu menunjukkan bahwa terjadi kemiringan. Tapi apabila kontaknya penuh, ya di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada, maka itu sudah baik. Atau di tengah, tapi yang cukup besar, maka dikatakan bahwa itu adalah kontaknya sudah bagus. Kemudian bagaimana mengukur backlash? Backlash adalah jarak dari gigi satu dengan gigi yang lain pada titik kontak. Backlash terlalu rapat dan terlalu longgar menimbulkan bunyi, menimbulkan keausan. Kontak antar roda gigi tak sempurna juga akan menimbulkan masalah keausan. Oleh karena itu diperlukan standar backlash dan kontak pada roda gigi. Nah, ini adalah tadi adalah backlash-nya. Bagaimana caranya mengukur backlash? Ya bisa mengukur backlash dapat diukur dengan menggunakan filler gauge. Itu bisa dengan menggunakan filler gauge. Filler memiliki ukuran misalnya 1 mili, setengah mili, dan juga sampai kecil 0,25 mili, misalnya sampai 0,1. Jadi tinggal mengukur jarak mana filler yang bisa masuk dengan mudah. Atau dengan menggunakan dial indikator. Ya, dial indikator dipasang, kemudian kontaknya diletakkan pada roda gigi, kemudian dikunci, kemudian roda giginya digerak-gerakkan. Kalau ini misalnya bergerak, diputar berlawan dengan jarum jam, maka roda gigi akan naik dan akan menekan pada kontak dial indikator. Dan dial indikator akan menunjukkan berapa mili atau berapa mikron pergerakannya, displacement-nya. Ya, untuk meyakinkan mengukurnya berulang-ulang dan kemudian di rata-rata. Atau kalau betul sekali mengukur kemudian reliable, maka juga dapat segera ditentukan berapa backlash-nya. Dapat juga digunakan dengan menggunakan kawat solder, yaitu dengan cara
Kawat solder dipotong sedikit, kemudian diletakkan pada permukaan roda gigi dengan posisi seperti ini, dilengkungkan, kemudian digilas. Karena gilasan roda gigi, maka kawat solder itu akan menjadi gepeng atau mengecil. Nah, kemudian ya, ketebalan itulah kemudian diukur dengan menggunakan jangka sorong, akan didapat berapa clearance dari kontak roda gigi tersebut. Standarnya bisa juga dengan menggunakan tabel berikut. Untuk diameter pitch 1 sampai 1,5 dengan modul 2,5 sampai 20, maka backlash-nya bisa 0,61 sampai 0,76 atau 0,024 sampai 0,030 inci. Misalnya untuk modul untuk diameter pitch yang 5 sampai 6 dengan modul 5 ini inci ya, 5 sampai 4, maka 0,005 sampai 0,007 inci, 0,13 sampai 0,14 inci. Tanda juga dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut, tapi harus mengetahui kelas kelonggarannya. Misalnya untuk sangat presisi, itu ada kelasnya 1, untuk presisi disebut dengan kelas 2, untuk menengah transmisi biasa ya 3 dan 4. Sedangkan ditentukan juga jarak sumbunya, juga ditentukan oleh modulnya. Misalnya, roda gigi transmisi biasa, dianggap aja kelasnya kelas menengah, misalnya kelas 3. Dicek jarak sumbunya berapa? Misalnya 250. 250 berarti darah sini. Kemudian misalnya modulnya 5. Berarti modul 5 adalah darah sini, berarti modul 5 darah sini. Kelasnya kelas 3, jaraknya 250 mm, maka akan didapat bahwa backlash standarnya adalah 187 sampai 376 mikron standar itunya, atau 0,187 mili sampai 0,376 mili. Nah, kemudian nanti aktual backlash-nya dapat menggunakan dial indikator maupun dapat menggunakan kawat tenol atau kawat solder. Kalau belum masuk range standarnya, berarti itu artinya masih terlalu longgar. Apabila sudah memenuhi range 0,187 sampai 0,376 mm, berarti itu sudah memenuhi syarat. Kemudian bagaimana pelumasnya? Karena roda gigi adalah kontaknya adalah berbentuk kontak berupa garis, maka diperlukan pelumas yang kekentalannya tinggi. Ya, misalnya SAE 90.
SAE adalah Society of Automotive Engineer, atau dengan menggunakan pelumas yang multigrade, pelumas roda gigi yang multigrade, misalnya SAE 75W90. Standarnya kalau menggunakan standar API, American Petroleum Institute, menggunakan GL4 atau Gear Lubricant 4, atau bisa menggunakan GL5 atau Gear Lubrication 5. GL itu adalah Gear Lubricant. Ini contoh, misalnya contoh pelumas gearbox, misalnya Roret HDA 90 atau Roret HDA 80W90. Roret itu mereknya, Pertamina pabriknya. Roret itu adalah roda gigi reduksi. Misalnya untuk Roret 90 itu memiliki viskositas pada 40 derajat 90 cm3. Dan ya. Kemudian 90 misalnya nih, Roret HDA 90 itu viskositas 90, ya, spesifik density-nya massa jenisnya 0,9, kinematik viskositasnya 176,22 cm3 pada 100 derajat 16,79 cm3, viskositas indeksnya 100, flash point-nya 204, pouring point-nya -24. Lalu untuk HDA 80W90, nah ini adalah kekentalannya 146, kemudian viskositas indeksnya 99. Jadi untuk pelumas roda gigi adalah harus memiliki viskositas yang tinggi atau yang kental. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.